Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM di sini dalam video tutorial program DBD ya. Hari ini saya akan share materi tentang tahap persiapan fogging. Apa sih yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan fogging agar fogging berjalan dengan sukses? Yang pertama adalah koordinasi jadwal. Teman-teman programmer Puskesmas yang sudah melaporkan hasil PE dan memenuhi syarat fogging tentunya akan kami jadwalkan ya dari Dinkes. Tetapi jadwal tersebut harus dikoordinasikan langsung nih dengan pemerintah desa setempat dan warga di klaster tersebut. Apakah ada agenda-agenda warga yang kira-kira tabrakan bersamaan dengan jadwal tersebut? Kalau misalkan ada, misalkan mau dilakukan fogging tapi bareng dengan ada pawai muharoman misalkan ya, atau ada SD yang mau disemprot tapi SD-nya mau akreditasi, tolong dong dilakukan rescheduling ya, itu bisa kita ubah lagi jadwal dan harinya. Yang berikutnya yaitu lakukan PSN dulu sebelum fogging. Ini penting sekali ya. Jadi kalau misalkan mau fogging kok Anda belum PSN, itu tidak akan saya ACC. Jadi Anda harus melakukan PSN dulu. Kenapa? Ya esensinya malah justru di pemberantasan sarang nyamuk. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, sementara siklus nyamuk yang ada di dalam air, baik itu telur, larva maupun kepompong, itu tidak mati lah. Satu-satunya cara untuk memberantas siklus nyamuk yang di dalam air itu ya dengan PSN. Jadi lakukanlah PSN sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan fogging. Tidak hanya sebelumnya ya, setelah fogging pun PSN harusnya menjadi agenda rutin setiap minggunya di warga untuk bisa benar-benar memutus mata rantai penularan. Kalau Anda tidak melakukan PSN hanya fogging saja, ya jangan salahkan kalau misalkan rantai penularan akan terus berlanjut. Kasus akan bertambah terus, areanya akan tambah lebar terus. Oke, yang berikutnya adalah persiapan warga. Ini perlu disosialisasikan di warga, bisa melalui pengumuman di musola, woro-woro, atau pertemuan-pertemuan di desa ya. Misalkan ada pertemuan PKK, pertemuan kader, pertemuan bina keluarga balita, pertemuan pengajian-pengajian. Sosialisasikan saja bahwa di RT ini pada titik tengah rumahnya keluarga ini dalam radius 200 meter akan dilaksanakan fogging gitu. Bisa juga melalui grup WA yang ada di RT, misalkan kayak di saya juga ada nih grup WA yang levelnya level RT ya. Bisa juga melalui megapon pengumuman secara langsung baik sebelum hari H maupun pas pada pelaksanaan hari H. Bisa saja kita sudah melakukan pengumuman di musola, tetapi ada yang nggak menangkap pengumuman itu ya, sampai hari H-nya baru tahu loh, akan ada fogging ya. Nah itu kan kadang megapon ini penting sekali. Kalau desa punya megapon ini speaker yang portable yang bisa dibawa-bawa ya. Karena pada pas pelaksanaan hari H itu suara kita ini kan kalah dengan suara kerasnya mesin fogging ya. Jadi keberadaan megapon ini sangat penting sekali. Yang berikutnya adalah amankan apa saja? Lingkungan, makanan, binatang peliharaan, dan keluarga. Maksudnya begini, amankan lingkungan ini bagaimana caranya biar fogging ini lancar. Jadi ada alurnya ya, orang fogging itu masuk dari pintu depan langsung ke ruangan paling belakang, terus dia fogging dengan cara mundur. Nah berarti apa yang harus ditutup? Berarti pintu belakang ditutup, jendela luar semuanya ditutup, pintu depan dibuka, jendela-jendela dan pintu di dalam rumah yang menghubungkan antar ruangan harus dibuka. Jadi biar asap itu terkungkung ngumpul di dalam rumah. Begitu ya, dipersiapkan seperti itu. Ini kadang yang bikin lama tuh seperti itu, belum disiapkan fogging akhirnya asapnya keluar dari rumah juga. Itu kan nggak efektif kayak gitu. Makanan diamankan dulu, karena bagaimanapun ini ada insektisida yang berbahaya. Binatang peliharaan, awas nanti burungnya pada mati. Binatang-binatang yang Anda sayangi malah pada mati, nanti yang disalahkan adalah orang-orang fogging dan pemerintah desa, kan bahaya juga ya. Jadi harus diumumkan dulu. Keluarga-keluarga misalkan ada bayi, anak kecil, ada lansia dan sebagainya, semuanya diamankan. Lah kalau misalkan ada pelaksanaan fogging di era-era pandemi seperti ini ya, berarti keluarga yang harus keluar rumah kurang lebih 1 jam di luar itu ya juga harus jangan berkerumun dengan tetangga-tetangga yang lain. Boleh ngumpul tetapi yang dalam satu rumah, terus memakai masker, tetap protokol kesehatannya dijaga ya. Yang berikutnya persiapan SDM. Sebelum pelaksanaan fogging kita harus menyiapkan SDM tambahan baik nakes maupun non nakes. Misalkan dari teman-teman puskesmas ngajak sesama nakes untuk bagi tugas. Karena kan kami mesin fogging itu kalau sekali berangkat ada 5 ya, sekitar 5 atau 4 mesin. Jadi bagi area, yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sana, beda-beda arah ya. Jadi butuh pengawalan. Nah, tenaga non nakes seperti perangkat desa atau kader juga butuh untuk mengawal petugas fogging tersebut ya. Ini areanya ke sini karena bagaimanapun keberadaan tenaga pendamping petugas penyemprot ini penting untuk tadi melakukan woro-woro persiapan. Ayo pintu depan dibuka, pintu semuanya yang lain ditutup ya. Di dalam rumah pintu-pintu yang dibuka, jendelanya dibuka yang di dalam rumah. Itu kan butuh woro-woro. Lah siapa yang akan melakukan itu? Kan nggak mungkin petugas foggingnya langsung. Nah itu juga petugas pendamping juga untuk memastikan pelaksanaan radius 200 meter dari titik tengah fogging fokus itu
dilaksanakan ya. Jadi dikawal nih. Soalnya gini, dulu ada kejadian kan, karena kita kan melakukan area fogging ini, area epidemiologisnya kan radius 200 meter. Itu kan ada aturan mainnya ya. Nah, jadi bisa jadi rumah di sini fogging, rumah di sebelahnya tidak di fogging. Lah, kalau ini tidak dikawal dengan baik, dulu sempet nih petugas fogging kita lah sampai diacungi celurit ya. Dianggapnya itu kok sentimen gitu, kok ada kok perlakuannya berbeda, kok rumah sana disemprot rumahku enggak gitu ya. Padahal itu sudah sesuai aturan, karena fogging ini bukan melihat batas-batas administrasi desa atau apa, tetapi memang ada area epidemiologi sesuai dengan aturannya, yaitu radius 200 meter dari titik tengah fogging fokus. Yang berikutnya adalah persiapan konsumsi. Maksudnya di sini tuh nggak wajib ya, tetapi yang namanya manusia, kita kerja barangkali capek ya, sediakan apa minum teh atau gorengan atau apa. Tidak perlu disangoni uang ya, karena petugas fogging sudah kita beri uang saku dari anggaran pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.